Kok gue lagi? Iya lah. Oh, gue lagi. Oke guys, selamat datang kembali di Weekenin Podcast di Weekend ini. Pertama deh. Weekenin apa itu? Ya, kembali di Weekenin Podcast pada weekend hari ini di hari ya. Coba cek sendiri kalau ada upload. Oke. Kita mau bahas apa hari ini Bapak Valen, karena kemarin tuh kita udah bahasnya kayaknya udah terlalu berat ya, udah terlalu capek. Nggak kemarin juga sih sebenarnya. Oh nggak kemarin juga ya? 2 minggu yang lalu ya. 2 minggu yang lalu. Lama sih. Iya kan 2 emang. minggu yang lalu karena minggu kemarin kita libur dulu ya kan. Libur dulu. Kenapa tuh kasih tau Bapak Valen? Sebenarnya emang itu KPI kita ya. KPI Weekend Podcast tuh kayak ya seminggu syuting, seminggu libur ya. Libur aneh Bagus saya tuh. Niat sih bikin podcast. Kita kan lagi kayak pelan-pelan dulu biar nanti viewers gak kaget kalau tiba-tiba kita ada terus tiba-tiba libur, tiba-tiba ada ya nggak sih? Iya betul. Jadi kayak Bukan karena kita nggak niat ya, bukan karena kita nggak niat, konten emang lagi loadnya lagi banyak. Notnya lagi banyak. Gimana Mas? Udah ini kasih tahu ke weekend ini. Jadi Oke. teman kita ini guys, karena kan 2 minggu yang lalu dia habis wisuda ya kan. Wisuda bener ya? Sudah benar. Sudah dan Tanggal berapa? Tanggal 10 ya? 10. Iya. Terus Habis itu di tanggal 15-nya guys saya baru langsung masuk kerja. Tuhan. Gituan ya. Bener-bener fast track ya. Fast track. Ya, fast track Banget gitu tuh. langsung kayak. Jadi Karena hidup harus terus berjalan, Pak. harus terus Kalau berjalan. lu diem doang ya gak enak Enak ya, benar. dan gak ada duit, Nggak ada duit. gak bisa jajan gitu. Benar, nggak bisa jajan, nggak bisa check in, nah itu dia. Nggak bisa beli Tahu dulu. sini orang. Bahaya sih. Lakuin. Gua baru ngomong cuma- predator. Ya gue cuma ngomong Gua nggak kalau predator gulung ya. anjir. Apa namanya? Ya begitulah pokoknya ya. Kayak gitu. Nah, Ya enggak emang sebenarnya kehidupan setelah kita Kampus tuh berkampus kan, kehidupan setelah kita sekolah iya, kan kampus. sekolah 12 sekolah 12 Kuliah. tahun, Kuliah. terus tambah kuliah ya, kalau kuliah kalau enggak tambah kuliah 4 tahun, paling cepat 3,5 ya udah berapa tuh? Udah hampir 16 tahun berarti ya sekolah tuh kan, 16 tahun 15 tahun lah Iya. sekolah gitu. Jadi kayak ya lu hidup selama 15 sampai 16 tahun terus ya udah lu harus terus berjalan gitu kan. Iya. Ya tapi dia memang kerennya sih fast track ya. Iya. Ngomong fast track, ini juga fast track nih. Cuk, sabar cuk ini. Jujur. Ini fast track paling aneh menurut gua ya. Ini tadi emaknya Valen bikinin kopi nih. Jangan bilang sama gue dong, gak enak. Oh, Gua aja, biar gue Oke. dibilang rajin. Oke, edit ya kan. Ini apa namanya? Valen bikinin kopi ya. Kopi nih, gelas kita masih ada nih. Punya gua ya kan. Punya siapa lagi nih? Punya Valen, masih ada gitu loh ya kan. Kalau orang lagi apa nama nongkrong atau ngobrolin something gitu loh ya kan, diseruput dikit-dikit dulu gitu kan, biar ada apa filosofisnya ya. Betul ya. Jadi kayak gitu ya kan. Kalau ini kebetulan apa namanya tuan editor kita ya kan, emang apa namanya lain lah gitu lah. Lain, karena dia tuh kita gini guys, semua minuman itu ibarat air. Ya ibarat air itu dia anjir. Kopi pun yang harusnya kita minum pelan-pelan, Iya pelan-pelan. dia minum kayak air ya guys. Kayak air, glek. Betul. Gitu, ya kan. Jadi kayak ya udahlah, Ya udah gitu. udah gitu. Gua ngerinya takutnya kalau dia minum alkohol. Alkohol. Gue nggak pernah minum ya. Takutnya kan gue bilang gue takutnya aja nih ya kan, kita kan nggak tahu nih kehidupan dia di luar kayak Ya gimana. jangan. Enggak lah. Kita dia minum dedek, Aduh, Apa itu? minumnya kayak air, gue kayak air. baru 10 menit udah gini. Udah begitu. Udah kelayangan. Ada keringan. Jadi tahu aja. Makanya gue nggak pernah minum. Makanya nggak pernah minum. Yang Kita- penting Amet. Oke. Nggak pernah. Disclaimer ya, Disclaimer. yang di sini gue sama Albert emang orangnya nggak peminum, tapi Lah kok begitu? enggak. Oh, udah tobat. Udah tobat. Udah Gua tobat. Jujur gue sekarang udah mengurangi, gue udah benar-benar mengurangi minuman guys. Jadi benar-benar ngurangi tuh nggak kayak sama aja ya. Iya sih benar. Tapi ya gue sekarang Proses. gue sekarang tuh 2025 udah kuartal berapa nih? Kuartal 4 ya. Kuartal 4. Masuk kuartal 4 tuh hidup gue sekarang motonya #reset Valen.
Riset Valen, Makasih, itu Pak. dia Riset Valen. Riset Valen. Nyampe banget. Nyampe. Juga mau hidup sehat dengan minum yang air putih aja gitu kan. Oh, air putih aja. Air putih. Sekali kopi lah nggak apa-apa lah Sekali buat kopi. biar nggak ngantuk ya kan. Berarti ini kalau gue bisa 5 detik masuk reset nih. Bukan gitu Oh, oke, caranya. gitu. Oh, kan gitu. Risetnya butuh berhari-hari. Butuh berhari-hari. Pelan-pelan tapi yang penting pasti aja. Itu dia filosofinya. Oke guys, di episode berapa nih? 16 ya? 16 cuy. 16 gitu. Udah lama ya? Bukan Udah udah lama. sih. Kita kayaknya Tapi udah hitungannya- setahun nggak sih? Iya, kita dari Januari nggak sih? Dari Januari. Kita mulai dari awal Januari teman-teman Weekendin Podcast tuh kita bangun dari awal Januari, tapi kita ini kita jadi bahas Weekendin nih kan sejarahnya. Iya. Jadi sebelum kita masuk ke topik utama, kita mau cerita-cerita dulu lah. Karena minggu ini episode ini kita mau nyantai, mungkin hashtagnya bukan ORWN karena kita bukan kehabisan bahan, tapi kayak lebih nanti dulu ORWN ya kan. Iya, nanti dulu. Karena udah beberapa episode ini hashtag ORWN dulu. Kita mau bahas yang santai aja. Jadi Imran Vivendi di apa? Jangan Aduh. jangan. Oh, jangan. Berarti Aduh. terus berat ya? Gua mah CEO Malaka. Stop kita langsung balik. Oke, oke. Oke, jadi sebelum Bercanda gua dulu. masuk ke topik utama Weekendin Podcast, ya kan? Kita mau flashback dulu ya. Flashback dulu. Flashback. Fast track lagi. Flashback. Kita mau flashback dulu. Kita mau flashback dulu. Gimana sih Weekendin Podcast terbentuk? Oke. Jadi sebelumnya kita disclaimer ya guys. Ini gua kisah nyata, berdasarkan kisah nyata. Oke, kisah nyata. Berdasarkan apa true story ya? True story. Jadi kita tuh kita berempat perintis gitu kan, anjay perintis. Kita perintis bukan pewaris. Aish, benar anjing. Kita berempat, gua, Albert, Chris, dan Abi itu memutuskan untuk membuat podcast karena kita sebenarnya gabut ya guys. Diawali dengan gabut karena life after graduate sama ini sebenarnya tuh balik lagi ke life after graduate ya teman-teman. Iya, waktu itu yang di momen itu gue masih Di momen itu si Chris masih ngampus, udah akhir-akhir lah. udah akhir-akhir, si Abi juga masih ngampus, dan yang life after graduate banget tuh gua sama Albert gitu kan. Iya. Jadi kayak ya kehidupan setelah kita lulus tuh gue berdua sama Albert kayak masih belum dapet kerjaan waktu itu. Iya, benar. Jadi kita masih hahihi dulu sama teman-teman, masih bukan melampiaskan sih, masih kayak ya senang-senang dulu lah sebelum kita terjun ke dunia kerja. Oke. Dan sering nongkrong juga kita berempat. Jadi dari hal-hal gabut itu kita berempat kepikiran nih buat kayak daripada kita obrolan kita yang kita tahu yang kita dengar cuma kita berempat, kenapa nggak kita share aja nih ke teman-teman gitu kan. Iya, siapa Ke tahu orang lain lah, ibaratnya Iya. ke orang lain. Siapa tahu merasa terhibur sama Iya, itu. siapa tahu mereka terhibur dan juga mendapatkan true story juga di mereka gitu Iya, kan. mendapatkan apa juga lah. Kenal? Let's. Engagement lah. Bukan knowledge berarti. Udah ngomong let's Oke. soalnya. Ya, knowledge, engagement kita Engagement. jujur aja tujuan kita untuk melakukan engagement ya guys, dan Oke. juga money. Oke, sebelum lu lanjut lah, gue mau tanya dulu nih, yang gampang nih ya kan. Menurut lu nih, habis kayak misalkan wisuda gitu udah kelar ya, udah lu ngurus dokumen-dokumen apa, lu lebih memilih kayak lu langsung dapat kerjaan atau lu leha-leha dulu? Betul deh. Ya, Oh, gua. Kerja dulu dong. kerja dulu langsung. Ya, langsung karena sekarang lagi susah cari gawean, Cok. Iya. Ya, makanya kalau semakin lama sih saya tuh gua rasa semakin situ makin susah banget ya. Kalau gimana ya? Gua lebih nggak nyaman kalau gua diem tapi nggak ada penghasilan dibandingin gue capek Oh. ada penghasilan gitu loh. Oke, Gue setuju. sama berarti lu ya? Iya. Karena Oke. gue mikirnya gini sih teman-teman, maksudnya ini buat teman-teman Weekendin semua ya, yang masih sekolah dan sekarang lagi mencari kerja gitu. Ya, siapapun itu lah. Siapapun ya. itu yang nontonin kita, menurut gua kehidupan setelah kita lulus sekolah tuh, lulus kuliah, better langsung cepat-cepat cari kerja gitu kan. Gue setuju juga sama yang dibilang Albert, karena makin kesini makin susah banget cari kerja, dan juga gue ngerasa kebohongan dari 17 juta lapangan pekerjaan 19 Oh, iya. ini berlaku, tapi emang ini berlaku cuma bagi anak-anak perintis. Oke. Betul. Ya, jadi ini disclaimer juga buat teman-teman perintis semacam seperti kita, teman-teman perintis seperti Oh, kita. pokoknya orang-orang yang menengah lah. Yang maksudnya kayak kagak ada Gue nggak mau bilang kasta sih, gue lebih kayak perintis aja. Prinis aja ya. Jadi kayak Oke. better tuh ya setelah kita lulus,
kalau udah dapat ilmu nih gitu kan, lu udah belajar udah sekolah lama, jadi kayak langsung cepet-cepet cari kerja dan jangan buang-buang waktu sih gitu. Jangan buang-buang waktu dengan lu main, sebenarnya nggak apa-apa, maksudnya kayak lu main-main nggak apa-apa. Leha-leha dulu nggak apa-apa ya, ya. leha-leha itu lu leha-leha dulu oke, Tapi lu karena sambi dengan cari kerja itu. betul, dengan lu sambil nyari kerja gitu Atau kan. nggak kalau misalkan lu nggak nyari kerja, lu tingkatin skill lu. Betul, jadi Ya kayak kan? better gini teman-teman, kayak gue juga ngerasain kok apa yang mungkin teman-teman rasain juga yang sekarang dia lagi dirasain. Kayak gue juga dulu termasuk yang setelah gue lulus itu gue berpikiran kayak gue istirahat dulu dah gitu kan. Iya. Gue istirahat dulu sebulan 2 bulan, tapi waktu gue istirahat tuh gue kayak mikir kayak Lu capek diri sendiri nggak sih? iya capek, gue capek jadi capek ke diri gue sendiri, karena gue ngeliat kayak teman-teman gue yang udah lulus langsung pada dapet kerja terus udah punya duit sendiri gitu kan, dan gue masih berkutat sama kegiatan gue yang masih santai-santai gitu kan. Iya. Jadi gue berpikiran kayak oh ya udah, gue udah mulai perbaikin diri, jadi kayak habis gue lulus langsung produktif lah. Oke. Nah ini teman-teman, soal produktif ini kalian bisa cari hal produktif kalian gitu. Mungkin kalau dari gue ya, yang pertama itu mungkin ya tadi cari kerjaan gitu kan, di sela-sela kalian lagi kosong sambil nyambi cari kerjaan. Atau kalian ngelakuin sesuai kalian yang menurut kalian itu bisa berpenghasilan gitu. Betul, itu Bisa. satu mungkin Jangan main judol ya. iya betul. Pertama tadi kan Iya. mungkin cari kerjaan, terus atau cari freelanceran gitu kan, Iya. cari proyekan yang di paid gitu kan, Ya, dibayar. atau kalau kalian mau lebih GG lagi, bangun brand sendiri. Betul. Nah, itu yang ketiga nih teman-teman. Yang Itu lebih ketiga, GG sendiri. yang ketiga kalian mungkin bisa bangun usaha sendiri, Iya. bangun brand Itu sendiri, nggak berarti kan? Itu Belum. bangun brand sendiri. Terus yang berikutnya mungkin olahraga sih, olahraga gitu. Mungkin di sela-sela kalian sambil cari kerjaan, cari proyekan, atau cari magang, mungkin ya perbaikin diri dari fisik gitu kan. Yes. Kayak itu tadi bilang olahraga, utamain ya. nge-gym atau mungkin apa kayak ngelakuin hal kesukaan kalian gitu kan, futsal, basket, apapun itu gitu yang bikin tubuh kalian sehat. Apa Utama ya, maksudnya ya, tadi udah banyak sih yang disebutin kalian. Gue cuma apa ya, selain itu lu juga mulai bangun portofolio lu sendiri gitu. Betul, Iya. betul. Karena itu cara lu biar bisa membuktikan kalau lu tuh sampai mana lu bisa improve gitu loh. Betul. Itu Branding diri sendiri lah. branding diri sendiri. Dan juga mungkin banyak yang tanya emang gimana sih, kan biasanya kan kalau kayak portofolio kan kita perlu course ataupun perlu yang Proyekan, magang. jangan terlalu dulu, maksudnya kayak carilah di sebenarnya sumber free source itu banyak kok. Iya, banyak. Di YouTube ada, Coursera, ada, Revoyu. Revoyu masih ada yang gratisan. Nah, BW. Bang Palen alumni Revoyu bukan Bang? Iya, gue ikut review juga. Terus Iya. gue ikut salah satu platform juga, Talentive kayak gitu kan. Sebenarnya banyak teman-teman platform edukasi yang ngasih kalian benefit sertifikat proyekan atau sertifikat magang. Yes. Yang kalau menurut gue ya, even lu nggak di paid itu nggak apa-apa, yang penting lu dapat pengalaman di situ, dapat pelajarannya di situ, dapat pengetahuan di situ, dapat sertifikat. At least nggak fresh grade yang kosong banget. Iya, at least lu nggak yang fresh grade yang bener-bener minim pengalaman banget dan nol experience banget. Karena di dunia kerja yang sekarang nih yang kita bertiga udah ngerasain tuh, itu bener-bener susah banget teman-teman cari kerja gitu. Oke, bisa. Dengan Lo lanjutin dulu. Soalnya gue ada kemarin gue sempet research kenapa susah. nih, Oke. di contoh ya, misalkan kayak banyak lowongan di gue nggak tahu ya, mungkin ini yang kita rasain di negara kita aja gitu kan. Kayak lowongan pekerjaan sekarang tuh banyak banget minta kualifikasi yang ini itu Iya. gitu kan. Iya. Apalagi dengan kualifikasi yang ini itu menurut gue itu berat gitu kan, dengan kita yang sebagai fresh graduate minim pengalaman gitu kan. Kalau bisa dibilang nggak no experience banget, tapi kayak bener-bener minim banget pengalaman gitu kan. Kayak mungkin magang cuma 3 bulan atau 6 bulan, atau mungkin ada yang magangnya cuma sebulan 2 bulan, atau mungkin bener-bener nggak pernah magang dan dia cuma ikut proyekan doang atau apapun itu gitu kan. Sedangkan kualifikasi di dunia kerja sekarang itu lu harus 1-2 tahun pengalaman kerja. Itu pun entry level ya. Iya, itu pun untuk kualifikasi magang aja, lu harus punya pengalaman kerja minimal 1 tahun atau 2 tahun. Itu kan menurut gue yang wah ini udah Sebenarnya parah sih gitu. Sebenarnya ada alasannya lah ya. Apa tuh? Ya kan, kalau kalian nih mungkin nanti gue kasih ke Albert ya, ada YouTuber yang kasih tahu soal ini, dan juga dia kasih jurnalnya. Kalau misalkan yang tahu nih videonya, mungkin nanti gue
taruh link di deskripsi ya mungkin ya. Boleh. Ya kan namanya call casting. Karena ya dari orang luar ternyata fenomena ini tuh nggak cuma di Indonesia doang ya. Terjadi juga di Luar negeri, Oke. di Amerika ya kan. Ternyata banyak perusahaan-perusahaan juga sebenarnya nggak semuanya salah dari si job seeker-nya. Tapi apa namanya? Jadi kayak dua belah pihak tuh kayak ada andil di situ sebenarnya. Itu. Karena kenapa? Karena pertama kalau dari job seeker sekarang yang fresh grade itu kayak terlalu banyak. Terlalu banyak, bervariasi dan super kompetitif. Pertama itu, dan kedua dari job seeker-nya juga sekarang ya minim skill gitu, kebanyakan gua nggak sebut kalian semua, tapi kebanyakan mereka tuh udah minim skill dan apa namanya sombong, ngerti gak sih? Sombong yang bilang gua lulusan S1 loh gitu kan, gitu ya kan. Nah kalau misalkan dari sisi perusahaan, pertama itu mereka ada sistem, kebanyakan perusahaan yang Fortune Goods, 500 Fortune Goods perusahaan itu kayak misalkan Apple, Toyota, itu mereka pasti untuk rekrutmen pakai ATS dong. Nah ini, ya kan, Bapak Head HR kita di sini gimana Pak? Bener nggak pakai ATS? Betul. Betul ya kan, pakai sistem namanya application tracking system itu, dan apa namanya di situ. Sebelum mulai mungkin gue disclaimer aja Ya, lah. disclaimer dulu. Jadi kayak gue nih kan sekarang ke bidang pekerjaan gue sekarang kebetulan ada di dunia HR gitu kan, human resource. Nah dimana gue juga ngurusin berbagai dokumen orang yang lamar kerja gitu juga kan. Meskipun gue bukan recruiter, tapi gue ada di bagian human resource, berkecimpung di situ. Gue tahu sekarang banyak banget perusahaan good company, ya bener-bener yang perusahaan-perusahaan besar lah gitu. Fortune Goods ya. Kayak ya contoh kayak misalkan apa sih kalau misalkan kayak Gojek, Goto mungkin, apa kayak sih fintech. itu namanya ya fintech, terus company-company yang apa sih fast Yang bagus. iya yang bagus itulah. Iya, pokoknya yang bagus lah. Pokoknya mereka tuh sekarang pada pakai ATS ya teman-teman itu. Tapi ini gue disclaimer juga, beberapa perusahaan pakai ATS itu untuk bidang tertentu aja. Iya. Gitu teman-teman. Jadi kayak mungkin teman-teman ada yang memang bidangnya di finance atau accounting atau mungkin Sales. science komputer atau human resource atau apapun itu, memang CV-nya atau resume itu memerlukan CV atau resume yang ATS gitu. Tapi ada juga company yang memang bergerak di bidang kreatif teman-teman ya. Contoh kalau misalkan kayak di bidang kreatif kayak agency gitu-gitu. Nah itu nggak perlu ATS. mereka biasanya bukan nggak pernah sih. Mereka nggak pakai ATS tapi pakai CV yang memang kreatif dan didukung oleh portofolio gitu teman-teman. Makanya yang tadi Albert bilang juga tuh, mulai dari sekarang kalian branding diri kalian gitu dengan kalian bikin portofolio. Nah di portofolio kalian itu kalian masukin tuh project-projectan kalian, hasil magang kalian apapun itu. Jadi selain resume atau CV yang ngedukung kalian buat melamar kerja, ada juga portofolio yang ngedukung kalian juga. Nah itu yang bikin recruiter senang tuh. Iya, jadi karena kalian dibedain aktif. ya. Betul. Harus beda, jadi kayak CV jadi satu sekarang udah nggak apa namanya, udah kurang ya. Ya kan, jadi kayak kalian harus spesifikin mau di bidang apa, namanya CV itu dan portofolio tersebut. Gitu. Gue lanjut lagi ya Pak. Ya kan, selain dari sistem ATS juga, ya kan ada banyak perusahaan yang ngelisting fake jobs, ngerti nggak lo? Fake job. Iya, fake jobs. Jadi kayak Lu pernah nemu gak bang? Apa namanya? Pernah nemu yang kayak fake job gitu? Gini aja sih, gue nggak tahu ya apakah yang gue apikan tuh, maksudnya yang gue ikut itu fake job atau enggak. Tapi emang banyak kok emang sebenarnya kayak perusahaan itu cuma buka lowongan tuh emang biar kelihatan emang lagi buka gitu loh. iya, kelihatan lebih buka. Iya gue ngerti. Tau nggak alasannya kenapa? Karena itu balik lagi buat jadi karyawan mereka supaya takut keluar gitu, takut digantiin, ngerti nggak lo? Maksudnya? Karena kan itu secara nggak langsung bahasa halus perusahaan bilang kayak, gue gampang kok gantiin lu, gitu. Makanya kerja yang bener ya. Gue ngerti. Bisa jadi gue paham Kayak gitu. Tadi yang dibilang guys, ya ada juga gini. Kalau nggak salah emang kan kita kan punya Kemenaker ya. Kayak Kemenaker juga punya aturan beberapa perusahaan tuh emang ada yang buka lowongan gitu loh. Even mereka sebenarnya nggak butuh. Nggak butuh ya. Gitu. Makanya jadi kalau mau lihat itu fake jobs or not, itu kalian lihat dari tanggal postingannya. Kalau misalkan kalian udah
itu postingnya udah 3 bulan, 4 bulan Lama. lebih, ya kan, itu bisa jadi pertimbangan. Dan juga requirement-nya nggak ngotak untuk entry level. Misalkan entry level data analis, dan itu requirement-nya butuh 5 tahun pengalaman, kan nggak ngotak, Betul. ya kan, nggak ngotak. Dan juga untuk gaji biasanya nggak di listing sama dia. Untuk benefit biasanya nggak di listing. Biasanya itu ya banyak lah itu di kayak website untuk pencari job ya, kayak misalkan yang paling terkenal apa sih, LinkedIn, LinkedIn, Jobstreet, Gitu. Indeed. Ini juga Nah ya, kalian kalau misalkan mau cari kerja tuh harus aware juga soal itu, karena banyak yang fake jobs, banyak juga yang dari requirement susah gitu. Dan data apa di dalam video itu yang dari Collapsing menyebut kalau misalkan sebenarnya entry level jobs itu nggak perlu pengalaman kayak gini, maksudnya kayak 5 tahun seribet itu ya. seribet itu. Jadi kayak mereka tuh kayak ya udah fresh grad tuh lu mau masuk entry level jobs tuh bisa gitu. Jadi kayak lu tinggal kasih dulu ya, lu tinggal ke perusahaan itu kasih CV, ya kan. Sekarang kan beda tuh, semua jadi sistem online, serba online lewat ITS gitu. Jadi kayak kalau misalkan lu mau ke itunya juga, ke perusahaannya juga bisa sih, tapi kayak ya lu harus lewat beberapa orang dulu untuk kasih CV itu. Kalau misalkan yang lebih baik lagi kayak gimana, kayak lu punya orang dalam sih. Jadi kayak lu ngasih langsung, misalkan kayak kerabat lu kerja di situ, nah lu titip CV di situ. Betul. Itu yang lebih proper sih, tapi biar langsung dilihat sama HR. Karena kenapa? Karena lagi pasti kalau misalkan kalian lewat online, pasti langkah awalnya kalian harus lulus dari ATS dulu. Seleksi Administrasinya dulu lah. Iya, administratifnya dulu. Kalau misalkan menurut ATS-nya ini kurang, meskipun dari kata-kata pasti bakal kebental kan, Le? Bakal kebental. Itu sih yang gue mau kasih tahu dari videonya Call Casting itu. Nanti gue kasih thumbnail Nambah di sini. ke Albert, sama mungkin deskripsinya di bawah ya kalau kalian mau lihat video lengkapnya kayak gimana untuk studinya, jurnalnya. Soalnya kayak emang lagi krisis pekerjaan aja sih sekarang. Krisis pekerjaan sama kan, kalau mau nggak mau pekerjaan itu kan salah satu tulang punggung ekonomi ya, pekerjaan dan spendingnya orang-orang kan. Jadi daya spending berkurang, pekerjaan berkurang, tapi harga barang makin mahal. Bisa sih. Ya gitu. Apa lu mau nambahin apa, Bang? Ya sebenarnya maksudnya itu juga emang maksudnya kita kan emang dia pas kita ngelamar kita kan sebenarnya sulit ya tes lihat ini kecil atau enggak. Jadi kayak harus ada sweet spotnya gitu loh, ngerti nggak lu? Iya. Sweet maksudnya? Maksud kayak lu udah nemu formulanya buat diri lu supaya lu bisa keterima di banyak kerja. Ya maksudnya langsung ke patternnya, bukan artinya lu jadi karena ada fracture tuh, yaudahlah gue nggak usah kerja, jangan gitu, jangan. Ini Bukan gitu. Ini jujur ya, kalau misalnya lu mau bohong sedikit di CV lu nggak apa-apa sih. Sebenarnya gini teman-teman, Bohong sedikit nggak apa-apa. sebenarnya gini, kalau misalkan gampangnya tuh ya sekarang kalian bisa searching lah. Sekarang tuh dunia udah makin canggih, udah industri 5.0 gitu kan. Sekarang semua sudah serba AI. Kalian kalau mau cari atau mau tahu ciri-ciri perusahaan yang dia fake job atau enggak, kalian bisa cari itu semua di internet gitu kan. Banyak. Kayak gimana ciri-cirinya itu udah banyak banget, kalian udah bisa pelajarin sendiri. Ya paling gampang lu tinggal tulis di ChatGPT ciri-ciri perusahaan fake ngeluarin fake jobs itu gimana. Betul. Easy banget. Dan untuk tadi yang Stris bilang, kalau misalkan di CV lu mau ngelebih-lebihin diri lu, kalau dari gue pribadi yang orang memang kerja di bidang HR, itu beneran nggak apa-apa banget, tapi lu harus ada questionnya juga. Yes. Harus ada questionnya juga. Maksud gue tuh lu harus bisa jawab ya. Kayak gini teman-teman. Lu misalkan di CV lu nih, lu ngelebihin apa yang lu nggak ada di lu, gitu kan. Itu sebenarnya nggak apa-apa, gitu kan. Kalaupun emang nanti lolos seleksi administrasinya, nanti di interview, pas waktu sesi interviewnya itu, lu emang bener harus bisa nunjukin apa yang lu tulis di situ, lu harus bisa tunjukin gitu. Ya, ada jadi menurut metodenya. gua itu nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Lu mau nge-branding diri lu dengan melebihkan apa yang nggak lu bisa, tapi di satu sisi nanti kalau misalkan recruiter minta lu untuk nunjukin itu, lu harus bisa gitu aja. Bisa nge-backup lah. Harus bisa nunjukin kayak gitu. Makanya menurut gua itu satu hal yang wajar, karena sekarang memang kayak tadi gue bilang, yang tadi kita semua bilang, nyari kerja itu susah gitu kan. Kalau lu nggak ngelebih-lebihin apa yang lu ada, apa yang lu bisa, ya lu pasti kepental kayak gitu. Makanya menurut gua itu nggak apa-apa, it's okay. Better kalau misalkan emang kalau dari gue pribadi
ya lu ceritain apa yang emang ada di diri lu aja gitu. Even lu mau melebih-lebihkan juga nggak apa-apa, 1 2, tapi nggak usah banyakin dilebih-lebihin gitu kan. Ya, Karena rekruter dikit tuh, aja. karena rekruter lebih suka lu dengan lu ada apanya, dengan lu apa adanya gitu kan. Dan lu mau belajar dari situasi lu. Betul, karena Karena takut dengan dia bumerang sih. betul, yang pertama jadi bumerang, dan yang kedua itu menurut gua kita ini tuh kan masih masuk jadi entry level gitu kan. Yes, Karena benar-benar dari fresh graduate banget, kita baru lulus dan emang belum punya keahlian apa-apa gitu kan. Jadi ya menurut gua itu tadi, kalau lu mau lebih-lebihkan nggak apa-apa, 1 2 dilebihin, tapi better ya lu omongin apa yang lu punya aja gitu, sesuai dengan apa yang lu lamar. Contoh misalkan lu mau ngelamar jadi finance nih, ya udah lu yang lu bisa apa gitu kan, yang relevan sama yang lu lamar. Contoh di finance lu harus bisa pembukuan kayak gitu-gitu kan, contohnya kayak gitu. Jadi ya itu sih menurut gua. At least skill dasarnya aja, kayak misalkan udah tahu Betul, skill dasar. lu ngerti Excel dikit lah gitu kan, Betul. atau kalau lu ngerti bikin Word atau ngolah data lah, udah itu mah gampang, soalnya di kuliah pasti diajarin ya, atau kan di sekolah SMA pun diajarin, SMA SMP gitu. Gue tau kalau IT, nih kalau IT ya, sebenarnya gue rasa sekarang tuh sekarang emang maksudnya di tahun inilah, atau kan AI kan makin berkembang ya, udah banyak banget sih emang kalau project-projectan tuh emang ada kaitannya juga sama apa AI. Include ya. Tapi nggak menutup kemungkinan kok teman-teman bisa belajar dari sekarang, karena gue punya senior, awalnya dia tuh kerjanya adalah di pabrik kimia. Tapi dia sempat nganggur 6 bulan, terus sekarang masuk jadi tim AI. Dia nganggur 6 bulannya belajar AI. Berarti dengan catatan, kalau sebenarnya di bidang tempat gue ya, AI itu masih banyak kok kemungkinan untuk lu belajar walaupun even lu udah nggak kuliah atau apa. Karena emang benar tadi, sebenarnya open source tuh banyak di internet source-nya. Setuju gua. Ini aja dia switch karir. Karir. Karena gini teman-teman, better ini balik lagi sih orangnya masing-masing. Kalau gua pribadi, gua lebih suka kerja dengan bidang yang gua suka gitu kan, dengan bidang yang emang gua mampu, daripada lu harus kerja dengan bidang yang emang lu bener-bener yang lu hampa nih di bidang itu nih, tapi lu paksain gitu. Nah itu sebenarnya nggak apa-apa, tapi lu kuat gak, lu mampu nggak untuk beberapa tahun ke depan kayak gitu, daripada lu bikin diri lu pusing, lu stres dengan kerjaan lu yang seharusnya lu nggak bisa tapi lu bisa-bisain. Better lu mulai dari sekarang coba belajar apa yang lu suka, lu gali lagi, lu cari sertifikatnya, dan lu ngelamar dengan sesuai apa yang emang lu mau gitu. Daripada lu harus stres di kemudian hari. Jujur nih, gue pernah magang jadi konsultan, Pak. Ya kan? Dan ini gue cerita sedikit ya. Kehidupan pas itu gue masih kuliah, Pak. Semester 4, lu tau kan kejadian gue semester 4. Ya kan gitu. Itu gue magang jadi konsultan, ya kan? Dan ribetnya itu kalau jadi konsultan ya, sama yang tadi bilang Valen, jadi hampa, ngerti gak lu? Betul. Karena setiap hari lu harus bisa ditelepon customer, ya kan, ditelepon klien gitu. Jadi waktu istirahat lu pasti keganggu, Pak. Gue tanya deh di sini, emang siapa ada orang yang waktu istirahatnya mau diganggu sih? Betul. Gak ada kan. Jadi kayak ya kalau kalian mau cari jobs itu keep it humble aja, kalau misalkan kalian baru entry level gitu, keep it humble. Nanti udah naik level kalian berusaha mungkin tetap humble, tapi kondisiin juga sama kehidupan kalian. Soalnya kalau misalkan kalian kerja terus ya capek dong. Ya kan, capek. Abis itu nggak ada waktu buat keluarga, nggak ada waktu buat misalkan diri kalian sendiri, misalkan kayak olahraga lah gitu. Jadi kalian harus ngitung juga di hari tua nanti, kalau kalian nggak olahraga ntar tulang keropos. Sama mungkin tadi gue disclaimer sama yang tadi lu bilang sih. Gue sebenarnya nggak bermasalahkan di weekend itu kita kerja, atau mungkin masih sebatas untuk ngubungin customer atau report terkait pekerjaan. Karena kita hidup di Indonesia gitu kan, dimana negara ini masih berkembang gitu. Beda dengan kalau nggak salah tuh ada satu negara yang memang nggak bolehin ya? Nggak bolehin weekend itu kalian harus kerja gitu. Jadi bener-bener weekend dipakai buat weekend gitu. Gue lupa di Aussie apa di mana gitu. Ya, sedangkan kalau misalkan kita bandingin sama negara yang maju kan ya kita nggak bisa ngebandingin kayak gitu kan, karena kita hidup di negara berkembang ini dengan
sistem dan peraturan Beda. korporat itu beda-beda gitu. Mereka tuh udah punya sistem otomatis. Betul. Kita belum, kita masih Betul. manual semua. Betul. Jadi stretching. betul. Jadi kayak menurut gua tuh even di weekend pun kalian memang harus kerja, ya kalau emang itu salah satu peraturan dari perusahaan kalian, ya emang harus kalian laksanain karena itu kan jadi tanggung jawab kalian kan. Dengan kalian masuk sebagai staff di situ kan itu apa namanya? Ya kalian harus memenuhi tanggung jawab kalian sebagai staff di situ gitu kan. Gabut sih gua akuin. Kabut. Oke. Jadi menurut gua King. ya event weekend kalian emang harus kayak gitu ya. Kalau emang tanggung jawab kalian kayak gitu ya lakuin kayak gitu. Karena gue takutnya di sini kan kalau lu bilang kayak gitu, teman-teman weekend yang lain kayak, oh gue weekend masih tetap kerja bang, gini gitu ya. Ini gue kasih tahu nih, ya emang kita kan kalau emang peraturan perusahaan kayak gitu emang harus kayak gitu, karena harus lakuin. Itu jadi tanggung jawab kalian kayak gitu. Ya lanjutin aja nggak apa-apa kalau peraturan perusahaan kalian gitu. Nanti kalau misalkan udah selesai kontraknya atau kalian udah merasa harus mencari hal-hal yang baru, ya kan, baru tuh kalian bisa consideration nanti kalau misalkan ada perusahaan yang weekendnya harus kerja kah atau ntar shift-shiftan kayak gimana, itu kalian harus consideration sih. Iya. Karena ntar juga kalau misalkan kalian udah terbiasa, ya ntar kalian juga terbiasa lama-lama gitu. Iya, terbiasa loh. Kayak gitu sih paling. Oke, mungkin yaping pertama itu kali ya. Yaping pertama tuh terkait ya kita sebagai fresh graduate gitu ya. Sebenarnya gue udah bukan fresh graduate lagi sih. Gua yang fresh graduate. Gua sama Albert udah nggak fresh graduate lagi gitu. Tapi ini kita ngasih tahu ke kalian teman-teman weekendin aja sih yang masih fresh graduate gitu kan, yang sekarang lagi sekolah atau lagi cari pekerjaan, kayak gimana sih susahnya cari pekerjaan di zaman serba canggih sekarang kayak gini gitu kan. Oke, tadi kan kita udah yaping pertama kan. Sebenarnya itu belum masuk ke topik pembahasan kita sih. Kita sekali ya. Masih jauh dari topik pembahasan sebenarnya itu. Nah, tadi kita lagi ngomongin sejarahnya weekend ini nih, terus tiba-tiba menjalar kemana-mana gitu. Ya, menjalar ke job seek ya. Betul. Ya karena kita serandom itu, guys. Nah, tadi kan gue lanjutin teman-teman. Ya weekend itu tercipta karena emang kita lagi gabut sih gitu kan. Gabut terus ya akhirnya kita bikin satu podcast lah gitu kan. Kita ngobrol-ngobrol, terus kita kasih sharing-sharing pengalaman kita juga. Mungkin ada yang relate di kalian juga teman-teman weekend. Dan kita udah berjalan hampir 2 bulan kita. 9 bulan ya. Sekarang kita mulai di Januari. Kalau rencananya sih emang dari 2 tahun lalu, cuman kita baru mulai di episode pertama Januari ya. Udah tahun lalu kan? Udah tahun lalu, cuman ya sampai di September ini kita baru terkumpul 16 episode gitu kan. 16 episode. Dan beberapa banyak ada episode yang ngebuang ya. Iya, betul. Episode yang hilang. Tapi kalau misalkan kita lihat di YouTube pun kita udah 70-an video ya. Udah 70-an video kita enggak kerasa kita udah 70-an video, udah bersyukur banget sih. Itu plus shorts ya. Ya plus short. Apa kan berarti kan kita kan niat itu untuk bikin konten ini. Betul, untuk menghibur kalian. Jadi ya pokoknya kita masih semangat sampai akhir tahun nanti gitu kan. Berarti nanti kalau terusnya udah enggak begitu aja. Maksudnya kita tetap masih semangat sampai akhir tahun. Untuk di tahun berikutnya mungkin wow sih gue akuin wow dia. Kalau saya lu bilang sampai akhir tahun doang. Enggak, maksud gue gini kayak rencananya sih ini masih di gue pribadi ya. Mungkin ntar gue ngobrolin ke teman-teman yang lain. Mungkin di akhir tahun kita bakal ada perubahan yang lain gitu kan, karena kalau kalian lihat di YouTube tuh tahun ini kita masuk ke season 1 ya. Season 1. Betul, season 1 Weekend Podcast. Mungkin nanti di tahun berikutnya 2026 mungkin kita masuk season 2. Ya, kita podcast di tempat Om Deddy. Amin. Apa weekend close the door. Mungkin kita season 2 kita udah masuk studio aja, nggak di rumah gua lagi gitu kan. Oke, aminin aja guys. Aminin dulu sih. Ya itu sih mungkin rencana kita mungkin di tahun ini masih sama. Kita mau perbanyak video dulu gitu kan sampai tahun nanti. Mungkin di season kedua di tahun berikutnya kita coba hal baru dengan segmen yang baru lagi juga mungkin kali ya. Atau mungkin kita tetap pakai segmen yang lama, mungkin dengan pembahasan yang baru sih. Kan gue bilang visinya kita streaming aja. Streaming tuh Podcast streaming Bagus tuh, bisa sih. ya, nanti tahun depan ya. Tahun depan itu sih nggak salah, ntar di-cut aja. kenapa tuh? Nanti biar teman-teman weekendnya gitu lah. Oh langsung tiba-tiba muncul aja gitu ya. Kan tiba-tiba muncul. Penasaran. Oke teman-teman, itu sejarah singkat dari Weekendin Podcast. Oke. Terus sebenarnya pembahasan topik kita tuh kita mau bahas throwback masa ngampus lagi. Si Udah jauh dari topik. Anjing.
Serius. Gua nggak tahu, jujur. Serius. Iya, lanjut. Oke. Kok Reza Audiotore itu Siapa itu? lu nggak tahu? Nggak tahu. Ntar kita tahu. Bang Reza nggak tahu? Raja Arab katanya. Bukan Reza Arab, Reza apa Audiotore pak? Ntar kita kasih tahu maksudnya. Iya. Tapi jujur ya, kalau ntar lu tahu itu, ntar kalau lu ngomong sama gua, lu tetap lurus ya, Len. Tetap Lurus lurus ya. Tetap Oke. lurus ya. Tetap lurus. Jangan jadi apa namanya dramok-dramokan dia. Maksud gue yang takut sih, Le. Gue takut sih, Le. Ntar kalau paling tiba-tiba belok. Oke, teman-teman, balik lagi. Tidak. Topik episode 16 ini kita bakal bahas track throwback masa ngampus lagi ya. Masa ngampus. Tapi yang episode 2 sekarang. Ya yang simpel-simpel aja ya. Tuh, kemarin kita kalau nggak salah di episode 13 ya, 13 atau 14 kita bahas TMN juga. Nah, yang episode kemarin itu kita bahas apa ya? Apaan? Bukan masa-masa apa ya? Masa lalu. Masa lalu lagi nyanyi. Gue lupa, pokoknya teman-teman nonton aja. Gue lupa kalau nggak salah TMN yang pertama itu kita momen-momen bersejarah deh. Iya, momen bersejarah. gitu kan, yang Momen-momen yang memorable buat. iya betul, momen memorable semasa kita ngampus. Nah, mungkin di TMN episode 2 ini kita mau bahas yang ringan-ringan aja sih. Terkait Ringan-ringan. apa aja sih yang lu lakuin selama lu ngampus 4 tahun tuh di kampus ungu, ya kan? Kampus ungu. Betul, Emang nggak ada yang ngusain dia? ada sih. Apaan tuh? Itu yang disambung di kampung sawah. Kampung sawah, Srengseng sawah. Apaan? Polimed, Oh, Polimed. alma mater ungu anjir. Oh, bukan ini BSI. Tapi kita Oh, kita abu ya? Abu-abu ya. Alma mater kita abu. Abu-abu. Emang, tapi yang primernya sih. Betul. Colorful gitu loh, colorful Banget kampus ya. gitu kan, coloring the global Betul. aja itu kan motonya kampus saya. Kalian bisa carilah kampus kita apa. Iya. UFO. Kupo. Pokoknya udah tebak banget lah ya kita Iya. anak maneh gitu. ya kan. pokoknya gedungnya itu kelihatan lah di Margonda ya. Ya spesifik banget ya. Aduh. Oke. Mungkin di throwback masa kampus ini gue mau dengerin cerita kalian aja sih dari kalian berdua. Oke, dari siapa dulu nih? Eh, Dari gua dulu, boleh. mungkin boleh dari lu dulu terkait apa aja sih yang lu lakuin selama lu ngampus 4 tahun selain lu belajar. Selain gua belajar, Betul. gua ini apa namanya? Banyak ya, dari momen organisasi juga ada, ya kan? Anjay. Dari momen organisasi ada, dari momen ngerjain tugas, Ngerjain gue. ngerjain dosen, mana boleh Pak. Siapa tahu kan lo jadi anak bad boy ya. Anjing ya. Oh, bad lu boy. ini apa? Macarin dosen. Wow. Waduh, Wow sih. isu apa namanya? berita apa namanya? Hoak anjing. Kagak. Gua ini apa namanya, lebih tepatnya kalau momen memorable. Enggak momen memorable kan lu udah. Oh, momen-momen apa nih berarti ini? Enggak momen apa aja yang lu lakuin selama 4 tahun selain lu ngampus. Selain gua ngampus, Selain lu belajar lah, selain ikut matkul lah. ikut matkul ya. Selain itu, Oke, kalau misalkan tahun-tahun pertama nih dari tahun 2020 sampai 2024 gitu. ya itu kan masa-masa kita Covid ya. Ya masa-masa kita Covid. Masa-masa kelam lah. Masa-masa kelam gitu kan. Ini saksinya ya. Ya kan, ini saksinya karena saya main sama dia gitu kan. Main dari organisasi lah ya. Betul. Kita kenal juga dari organisasi juga. Dari organisasi main ya kan. Pokoknya udah lah, berdua doang lah gua malu gitu kan. Baru setelah gua cabut gitu kan. Gua ada magang segala macam, baru ada namanya Albert sama Abi Manyu gitu ya kan. Sebenarnya kalau momen-momen kampus ya yang gue lakuin selama 4 tahun 6 bulan itu, Wow, spesifik Ya. sih dia. 4 tahun 6 bulan itu ya, itu gue kebanyakan sih setelah gue semester 4 tuh gue fokus ke kelas sih Pak. Karena kenapa tuh? Ya kan, karena kenapa yang maksudnya yang ada sambilan itu paling di tahun kemarin doang, 2024. Gara-gara ada apa tuh Le? Apa anjing? Ini organisasi cok. Ya. Ya, Enggak, gue pikir lu mau bilang yang lu cuti. aduh anjing. Lah, enggak apa-apa, kita bukan aja di sini karena dia juga lulus juga. Iya, gue jadi guys, gue cuti 1 semester ya. 1 bulan tuh. 1 bulan. Apaan kan? 1 bulan? 1 semester gitu ya kan, 1 semester berarti hitungannya 6 bulan ya, Karena kenapa tuh? karena lupa telat bayar UKT. Tapi bukannya dia ada perpanjangan sama ini? Cabang. Kagak anjir, udah diperpanjang gue tetap lupa anjing. Oh. Jadi gini guys, ceritanya tuh seperti ini ya kan spesifiknya. Jadi waktu itu emang si Chris ini teman pertama gua.
sebenarnya nggak pertama banget, tapi dia teman waktu gua dari semester 1 lah ya, dari Iya. awal gua maba tuh gua main sama dia karena kita kenal dari organisasi juga. Organisasi apa tuh, Pak? Kayaknya nggak perlu kasih Oh, nggak perlu jangan kasih tahu ya. Nggak kasih tahu, ntar makin Udah tahu sendiri. udah tahu sendiri gitu. Data sendiri. Oh, soalnya Jadi- bocah-bocah Nonton juga dia nonton kayaknya. Karena iya yang nonton mereka gitu kan. Ya. Oke, jadi si Chris ini gue kenal dari organisasi juga. Terus selama gue dan dia berkuliah pun dan berorganisasi pun, gue juga banyak cari tahu atau mungkin kayak tuker-tuker informasi tuh sama Chris juga gitu kan. Ya udah, habis itu ada satu kejadian, satu momen di mana waktu semester 4 ya berarti ya. Awal-awal semester 4, Pak. Awal-awal semester 4 itu di mana kan kita harus, ya kalian sebagai mahasiswa juga tahu lah ya, awal kita masuk semester kan kita harus ngisi KRS ya teman-teman ya. Bukan saya KS lu, Pak. Lu harus bayar dulu. Iya betul, kan kalian harus bayar dulu kan, bayar semesteran gitu kan. Tapi kayak sistem beberapa kampus ada yang beda, ada yang war, ada yang enggak. Kalau kita kan di apa namanya, dipaketin. Udah dipaketin gitu kan. Iya. Nah, jadi ada satu momen di mana waktu semester 4 tuh kita harus bayar uang Apa ya? semesteran dulu, baru kita isi KRS teman-teman. Hmm. Nah, gua pribadi sih gua udah ya, karena gua anaknya rajin ya kan, rajin dan sangat aktif gitu kan. Nah, emang bener rajin. Oke, jadi Rajin Gua- di urgent doang. Enggak bercanda. gampang. Jadi gua udah bayar duluan tuh ya kan, gua udah bayar semesteran, gua udah isi KRS Kalau semua. parah guys, waktu itu si bocah ini kagak ngingetin gitu kan. Gua nggak di waro, parah. Jadi gini teman-teman, sebenarnya gue udah ngingetin dia gitu kan, gue udah ngingetin dia untuk jangan lupa bayar semesteran dan isi KRS gitu kan, karena kita pun berdua sama-sama saling mengingatkan lah ibaratnya gitu kan. Kayak iya, karena kan kita udah temenan gitu kan, Anjing. kayak jangan lupa le bayar semesteran semester 4 ini sama isi KRS. Oh iya le gitu kan, biasa juga gitu kan. Nah si kocak ini gitu kan lupa gitu, lupa apa le, lu lupa bayar ya, Lupa bayar. lupa bayar teman-teman gitu. Lupa Tapi bayar. awalnya enggak. Hah? Awalnya itu suruh Pak bayar. Iya, gue lupa bayar. Pokoknya udah telat, udah maksudnya udah pertengahan semester. Hmm. Ya kan udah pertengahan semester gue lupa bayar, ya akhirnya gue menerima konsekuensinya, harus bayar, ada denda. Ya kan? Oh, di denda tuh. Ada denda di Denda? di Gundar, ada denda, Pak. Ketahuan. Ya kan? Tahuan tuh, ya kan? Bayar denda gitu kan. Anjing, gue dimarahin bokap gua dong, pasti dong, ya kan? Berarti ada nih slidingan apa kaki dari Tendangan kungfu. Tendangan kungfu enggak sih. Oh enggak. Enggak, ya kan? Soalnya badan gue udah gede soalnya bro, ya kan? Jadi kayak enggak di itu, paling apa namanya kayak diceramain lah Oke. gitu ya kan. Dan waktu itu gue juga apa namanya nyesel juga sih ya kan, kenapa gue bisa ini, karena gue fokus ke magang gue waktu itu ya kan, ke magang gue, dan gue lupa gitu kan, lupa saking lupanya ya kan, saya sampai lupa bayar UKT, bodoh gitu kan. Habis itu ya udah gitu loh ya kan. Jadi gue kena uang denda, lanjut gue bayar nih semester 5 gitu. Jadi gue sekalian waktu itu ada PI ya, Iya. penelitian ilmiah, jadi kayak Kalau Gundar mungkin teman-teman yang lain sempro lah, ibarat Iya. sempro berat sempro. tapi ini nggak sempro juga le. Ini sempro, cuman di kita namanya PI. PI Kalau tapi di kita tapi full banget tuh sampai bab 5. Ya, Iya. ya begitu memang. gitu, karena itu sih. mungkin sistem kampus beda-beda ya. Sistem kampus beda-beda gitu. Jadi apa nama gue PI, jadi gue fokus PI sama fokus Semester 4. ngulang semester 4. Jadi banyak yang gue sambi-sambiin gitu. Jadi sebenarnya kalau gue sih lulusnya udah benar, udah maksudnya kayak 4 tahun lebih 6 bulan aja udah. Karena gue udah habisin ya kan. Gue sambil maksudnya KRS gue pasti setiap semester gue mentokin terus lah Pak, 24 SKS. Ya kan, gue mentokin terus tuh ya kan. Jadi setiap semester itu ya kan yang lainnya udah pada ngurus skripsi atau udah leha-leha gitu kan, gue masih kelas masih banyak gitu kan. Jadi kayak apa nama itu, perjuangan juga sih menurut gue ya kan, Keren ya. perjuangan karena apa nama gue usahain supaya gue tidak ngulang lagi gitu kan. Betul, karena nggak semua. Ini gue disclaimer juga ya teman-teman, gue bukan mau ngejelek-jelekin teman-teman yang telat, maksudnya yang ngulang juga, tapi Yang ada masalah itulah. yang ada masalah kayak gitu. Tapi si Krisnya termasuk yang berjuang juga gitu kan. Gue tahu dia lupa karena emang kelalaiannya dia sendiri, human error ya, human error gitu kan. Tapi dia tanggung jawab gitu kan, dia kelarin semua kelasnya dia yang dia ngulang sampai iya kan. Pokoknya yang momen paling enak tuh lu apa nama masuk kelas nih, habis itu lu dilatih sama ada tingkat anjir, Nah, kayak otomatis lu ngikut kelasnya sama yang di bawah lu kan. kalau gua kan orangnya kan kadang-kadang nggak tahu malu ya
Ya jadi kayak udah masuk bodo amat, tapi kalau kalian yang Maksudnya maluan telanjang tuh, kan lu nggak malu, nggak gitu Enggak, juga Pak itu. konsepnya, Itu- nggak gitu itu juga. berlebihan. Berlebihan. bukan nggak mau lagi, tapi urat malu udah putus itu. Urat mulut udah putus, tapi kayak gue ya bodo amatan sih sebenarnya orangnya. Iya. Makanya kayak ya udah gue masuk aja. Paling kalau misalkan kalian yang malu sih itu agak-agak pressure sih buat kalian sih. Betul. Ya kan, apa namanya, jadi kayak di Gundar tuh memang udah dipaketin, jadi tuh kalian kalau mau ulang kelas itu nggak ada tuh yang namanya kalian harus ada staff site harus ngabarin dosen dulu. Jadi kalian cari kelasnya nih, ya kan, sesuaiin sama HRS, habis itu kalian tinggal datang tuh ke kelas ya, habis itu baru disesuaikan di situ, Betul. ya kan, gitu. Jadi kayak itu sih paling yang PR-nya. Habis itu kalau misalkan udah kayak gitu mah udah kelas-kelas aja sebenarnya, kata gue mah nggak ada yang ribet sih menurut gue. Gitu. Dan karena itu kan gue harus ngulang kelas supaya syarat sidang gue bisa Terpenuhi. Salut sih gue sebenarnya teman-teman, gue salut banget sama dia jujur, meskipun dia ya gue tau lah dia kesusahan gitu kan, karena ya melihat teman-temannya gue sama Albert yang kita udah jauh gitu kan, kita udah skripsi, kita udah beres, kita udah wisuda, tapi dia masih ada kelas. Dan itu nggak apa ya, yang gue salut sih karena dia nggak malu gitu. Maksud gue maksud gue gini Pak, lebih ke malu-maluin. maksudnya gini, kayak harusnya kan kayak aduh gue gak enak banget gitu kan, temen-temen gue udah pada lulus, gue sendiri masih ngulang gitu. Tapi si Chris kayak tetap yaudah santai gitu kan, yang penting gue berjuang buat ya seenggaknya gue bisa cepat-cepat lulus juga gitu. Gue juga terima kasih. Meskipun ya nggak melalui jalur skripsi, tapi ya lulus kompre itu termasuk bagus sih, termasuk good. Tapi ini gue mau sedikit ya, jujur nih, gue nggak expect ya kompre gue dapet anjing. Wow, keren sih. Ya, gue nggak expect karena jujur li nih, gue merasa jawaban gue ada yang kurang waktu itu, ya kan. Karena menurut gue udah belajar materi nih kan. Kalau misalnya kalian cek video kemarin yang TMN, yang throwback masa kampus, ya kan, TMN bener gak sih? Betul. Ya kan, throwback masa kampus. Ini bocah berdua, ya kan, pasti nyiapin materi dong, ya kan. Tapi kalau gue nyiapin materi juga, tapi beda materinya. Dan waktu itu sidang online. Jadi itu menguntungkan juga ya. lumayan ya kan, itu jadi mempermudah jalan aja gitu. Tapi gue juga thank you buat bocah dua ini, ya kan, sama Abi, karena udah bantuin gue. Kayak gue nanya-nanya sih kepada mereka ya, nanya-nanya soal kayak tata cara sidang gimana, habis itu kayak ntar ngurus dokumen gimana. Soalnya ya jujur aja ya kan, saya kan agak-agak buta arah ya waktu itu pas kata udah tahu nih saya lupa bayar UKT, baru kayak ngeklik aja. Oke, tadi kan kita udah dengerin ceritanya Chris ya teman-teman. Gimana dia kehidupan 4 tahun 6 bulan ya, selain belajar kan? Selain hahi malah hahi diri sendiri. Tapi gara-gara human error. Tapi gue ulangin lagi ya, thank you buat teman-teman gue udah mau bantuin ya. Cuma anjing anjing goblok ya kan. Anda Suki ya? Apa sih kayak Suki apa sih? Suki suka laki-laki. Bahaya sih bang. Gue juga goblok. Bahaya sih bang Dewa. Justru gue takut. Gue kebanyakan nonton itu yang Emas Amba itu, tau gak? Amba Tukang. Iya, Tukang. Gue kebanyakan. Oke bang, kalau lu bang, Reza Audio tuh. Jangan gitu. Oke, lanjut ke Bang Albert yang lagi ngotak-ngatik Apple-nya ya. Belum krokin. Belum login ya. Oke, lu aja dulu bang. Gimana bang? Pengalaman lu ya kan? Momen-momen pas kuliah lu ngapain aja tuh? Selain kuliah ya? Gitu. Ya. Ini ada hal-hal yang ngapain sama mahasiswa ini. Atau nggak kalau naik motor. Tapi kalau nggak salah lu ikut stupen nggak sih bang? Coba bisa lu ceritain kali stupen. Oh, dari runut atau dari stupen deh. Dari apa nih, runut dulu? Boleh. Ya sebenarnya kalau dibilang pengalaman kasih tau dulu ya, stupen tuh pak. Tahu ya. Jadi gini, sebenarnya semester 1 tuh gue tuh masih tipe yang kupu-kupu. Kuliah pulang. Oh, iya. Jadi emang sebenarnya semester 1 tuh gue yang kayak bukan bisa ambis sih, tapi kayak ya udah gue kuliah pulang. Itu kenapa tuh bang? Apa lu malas aja gitu? Gue malas emang. Emang gue introvert kan. Gue kan awal-awal kita online pak. Ya itu
Oh iya benar juga. Iya bener juga Lu Cok. nggak pulang kan? Oh enggak, Lu udah di rumah. karena gini, sorry, Di rumah. gue karena gini, gue lupa karena emang online, terus gue habis kelar online, gue ini ke Kalibata, Ngapain tuh? jemput kakak gue kerja Oh. di situ, Yang jualan duren. Kayak jualan Iya, duren. Duren Kalibata. Duren Kalibata tuh. ya pokoknya kakak gue kerja di Kementerian PDTT yang dimana kantor situ, Oh, yang sebelum itu stasiun ya? ya itu. Oke, tahu gue tahu. Jadi makanya gue ada ngerasa kayak kupu-kupu tuh di situ, sorry ya, maksudnya gue salah ngasih, salah kaprah. ya Sangat ngasih, perspektif. ya perspektif. itulah intinya. Gue ya semester 1 dia cuma ikut kuliah online, tidur ya online tidur, ketemu temen tuh Hah? sebenarnya jarang karena emang lagi jarang ketemu ya, tapi sekali 2 kali nongkrong sih emang. Temen kelas paling ya. Ya karena mereka ngajak gitu loh. Oh iya, sama ini semester 1 tuh gue sempet ngikut kayak kayak perlombaan hackathon. Jadi kayak Apa tuh? hackathon tuh kayak ini perlombaannya orang IT tapi kayak kita bikin aplikasi atau apa. Terus Oh. itu temen-temen gue, cuma emang nggak bisa telur aja sih. Nggak pecah telur ya, tapi Telur. itu lumayan sih bang buat jadi protokol dulu sih. Ya emang gue masukin sih. Ya. Habis itu tapi ya itu intinya ya sebenarnya semester 1 itu masih terlalu plain sih, kayak ya fokusnya cuma emang di Terlalu flat. flat lah ya. Hmm. Mulai yang nggak flat itu di semester 2, di semester yang mana kita udah mulai hybrid udah mulai masuk. Itu mulai tuh kayak ngeliat ada yang buka lab, Oke. asal kan Asisten lab. Asisten lab UFO. ya kan gue mau ikut tuh karena gue butuh duit. Butuh duit ya. butuh sama butuh pengalaman, karena gue juga ngerasa kayaknya gue kalau ikutin pelajaran terus kayaknya nggak match sama kebutuhan nanti kalau gue kerja deh, karena gue kayak ya kita kalau misalnya emang kalau teman-teman ada yang anak IT, kalau kalian baca-baca di komunitas ataupun requirement dunia kerja sekarang emang gitu, kayak gapnya antara matkul sama real case-nya nanti kerja itu jauh timpang banget. Ketimpangan ya. Ketimpangan maksudnya Oke. gapnya jauh. Oke bang, berarti apa namanya kalau di dunia itu emang sekompetitif itu ya? Iya. Oke. Ya jujur, karena sekarang tuh emang gini aja nih, gue rasa sebagai yang udah kerja sekarang akan lebih baik kalau emang kita udah tahu basicnya gitu. Tapi Sedangkan kalau lebih baik lagi. akan lebih baik lagi juga untuk lo menyelesaikan semua masalah itu. Oke. Lu tahu basic tapi lu udah ngerti pola pattern ataupun udah punya pengalaman, dan juga lu udah tahu tali benang merah. Maksud tuh gini, di dunia IT emang kita banyak banget teknologi yang kita pakai. Ya ada namanya JavaScript, Python, mungkin teman-teman udah pernah dengar Python ya? Tahu. Python bahasa pemrograman. Ya sebenarnya tuh beda-beda, tapi ya ada benang merah yang mana tuh menghubungkan semua. Nah yang biasanya kita cari di kuliah tuh itu, kita ngerti benang merahnya, kita tahu secara generalnya gimana cara mereka memakai itu yang disini kejar di kuliah. Tapi kalau nanti di kerja akan lebih menjurus itu. Nah yang makanya jadi kan beda banget ya, yang di kuliah itu adalah benang merah, sedangkan yang di kerjaan tuh lebih menjurus. Lebih poinnya. Ya gimana gue akan mencari nih, gimana gue nanti harus bisa tahu ketemu benang merah sama penjurusnya itu. Makanya gue mulailah untuk selain kuliah gue cobalah aslab. Magang berarti. Bukan magang, part-time jatuhnya. Part-time ya. Part-time. Jadi aslab itu gue di sela-sela pas lagi ini online, yang kan kita hybrid kan ada jadwal online kan, gue ada kuliah gue sambil aslab gitu. Oh jadi bisa disambi. Karena ya itu kebetulan emang kalau yang aslab yang asisten itu dia cuma nanti ngecekin jawaban gitu, sama ngasih pertanyaan. Tapi kalau udah jadi instruktur atau kayak pengajar ya bukan ngajar, kayak jadi ini PAC-nya pas ini workshop itu lebih banyak interaktifnya. Pasti itu nggak bisa sambil kuliah kan. Tapi emang awal-awal tuh aku itu ya tadi ngawas aja.
Nah makanya juga aku jadi tahu di situ belajarnya orang apa namanya dia apa buat apa yang buat itu maksudnya kayak oh gini tuh jadi aslep tuh gini tapi aslepnya adalah sebagai orang IT gitu. Kita kan tahu di mana sih uh, apa namanya temannya hal-hal yang sebenarnya sering terjadi kalau di indikasi kalau ada sesuatu yang error gitu ibaratnya tuh di situ juga nambah portofolio kan. Betul. Dan juga situasinya di sela-sela aku aslep nih aku kan dinotis sama apa namanya dosennya yang apa yang mimpin atau yang punya itu aslep itu juga notice nih beberapa mahasiswa yang emang se apa oh ini anak Ada bakatnya lah. ada bakatnya bisa nih dijual di asa akhirnya dosen Disaranin. itu bukan saranin ngumpulin gua sama temen gua tuh discuss nih ada kita katanya ada program Project. magang proyekan gitu keluar di sebenarnya itu dari kampus Merdeka tapi kebetulan emang ternyata program itu nggak banyak minat nggak tahu karena minatnya kurang atau karena nggak berani aja orang-orang mungkin jadinya tuh sepi terus akhirnya dilimpan ke aslepku itu jadinya buka gerbang nih buat gua untuk coba lebih advance lagi buat apa namanya mencoba pengalaman baru gitu loh Hal baru. itu magangnya kan yang gue Persita yang gue Kalimantan itu kan Oke. itu bikin project website buat pemerintah juga nah di situ juga mungkin kayak apa namanya dari yang gue aslep tiba-tiba ada dua kesempatan baru kan kemudian apa namanya di semester berikutnya gue juga akhirnya nambah lagi ke Supen yang tadi gue bilang Supen itu dia studi independen jadi kayak kita tuh Program kampus Merdeka juga lah itu. ya buat kampus mereka juga itu kita kayak belajar nih bootcamp ya Bootcamp ya. bootcamp tapi ini mana tuh matkulnya nanti tuh bukan matkul tapi materinya yang dibawakan itu sebenarnya selaras dengan perkembangan teknologi sekarang dan juga bisa buat konversi dari matkulnya di kuliah jadi sebenarnya gue pas selama gue Stupen itu matkul gue tuh dikonversi semua jadi kayak gue kayak nggak perlu Oh ini ngerti gua. Soalnya teman kelas gue juga ada yang gitu pak, si siapa nama Andika gitu. Ya pokoknya itulah. Iya, pokoknya ada lah ya kan temen kelas gue juga ada yang apa nama kampus Merdeka jadi dia tuh nggak masuk kelas tapi matkulnya tetap kehitung kan. Iya. Nah, Konversi lah. konversi. konversi mata kuliah pokoknya jadinya aku emang nggak dapet mata kuliah tapi juga gantinya tuh dari Supen itu karena emang Supen itu emang matkulnya tuh mata kuliah lagi sih materinya adalah yang dibawakan adalah ya tentang teknologi sekarang gitu Iya. itu yang mau gue jadi dibangkit gue belajar code computing yang mas sekarang kita kalau teman-teman kita tahu kan ada DevOps gitu loh kan sekarang kepake banget ya di perusahaan-perusahaan ya makanya tuh itu gue nggak bakal dapet di kuliah itu gue dapetnya dari Stupen aja Dari Stupen yes. Jadi bisa dibilang dengan lu ikut program kampus Merdeka itu banyak hal baru yang lu Iya. coba terus banyak ilmu juga yang lu dapet ya. Iya. Dari yang kali lu dapet di kampus tapi lu dapetnya di luar nih gitu Iya. ya kan. Soalnya rata-rata kita bertiga tuh dapet magang juga pas kampus ya, Iya. ya kan? Itu kita dapat banyak benefit sih guys, ya kan? Jujur aja dapat skill baru, benefit baru, ya kan? Karena kan kalau gua mau kalian ya, itu jurusannya nggak ada magang kan gitu. Betul. Nggak ada magang, nggak diharuskan untuk magang gitu. Jadi kayak waktu itu ya kalau gua mikirnya kayak udahlah yang penting gua magang. Soalnya kenapa? Gua takutnya kalau nanti gua keluar apa gua udah graduate, gua nggak kosong banget sama kayak Valen ya kan, dan sama juga kayak Albert. Soalnya di perusahaan lo ada magang nggak? Di jurusan lu jurusan gue sih sebenarnya ada ini sih ada namanya pelatihan ya? PKL bukan PKL sih tapi kayak emang kayak PKL tuh bukan PKL tapi pokoknya disuruh apa Oh proyekan gitu. proyekan itu sama Oke. cuma karena gue ini kayak gue ya gue tuh sebenarnya beda dari yang lain sebenarnya kalau yang lain tuh pada biasanya semester 7 tuh kayak PKL gitu loh Oke. tapi karena gue yang spending di semester 7 jadi gue nggak ikut yang PKL itu Oke. anjir, gue mantap. langsung magang sendiri karena sebelumnya gue udah biasanya teman-teman gue yang pada magang Merdeka itu di semester 5 yang dimana tuh semester yang harusnya gue yang masih gue aslep
Tapi karena gue udah ada yang ini yang Kalimantan, jadi gue nggak perlu yang magang kampus pendidikan di di semester 5 tuh, karena gue udah magang Kayak udah sendiri. konversi ya berarti ya. Mhm. Kayak mantap dari ceritanya Bang Albert ya. Sangat produktif dan menginspirasi banyak orang. Betul. Semoga kalian terinspirasi guys, supaya kalau kalian yang masih masih lama nih di kuliah ya kan, semangat lah. Sama Semangat. satu nih men, jujurnya gue awal kuliah itu gue tuh buta arah soal IT, Hmm. jujur. Dan sampai semester 1 gue juga merasa kayak gue tuh gapnya sama temen-temen gue tuh jauh. Maksudnya gini, gue di kelas gue tuh ada yang emang jago karena dia setiap hari setiap saat itu megangnya laptop ngoding berjam-jam, dan bahkan gue sering nanya ke dia gitu karena gue nggak tahu ya. Maksudnya itu jadi keinginan gue juga, gimana sih gue Untuk upgrade diri. Iya, pacuan buat lu upgrade diri. jadi kayak semangat gue gimana sih biar gue bisa kayak dia. Akhirnya makanya gue di semester 2 gue beranikan diri buat asli. Awalnya gue takut lah ya, takut karena Iya. prosesnya juga kayak ada coding test, ada live test gitu. Ada coding test pokoknya. Terus kan itu kan kalau coding test kan dia kan bakal ngasih soal nih, Iya. kita ngoding dari soal itu, bisa nggak kita jawabannya nemu dari codingan kita gitu loh. Entah di interview itu hal yang emang belum pernah gue lakuin karena gue jadi kalau yang introvert, jadi gue kayak takut tuh loh awalnya. Tapi karena ceritanya gue coba memberikan diri dan gue ada kesempatan, gue coba maju terus ya, akhirnya gue bisa sampai di sekarang ini walaupun emang belum stabil, tapi gue Ya, bersyukur itu banget. better lah. Better, dan lu bersyukur sih. Itu poin penting sih, Pak. Ya kan? Better. Makanya gue mikir kayak gimana kalau gue cuma ikut kuliah dong, gue kayak pikiran itu kayak bisa gue emang udah nggak berani ya, mungkin gue akan di posisi yang berbeda dari yang sekarang sih. Bahkan gue mungkin bisa jadi gue nggak akan survive sih di dunia IT, karena emang dunia IT ini Super kompetitif. satu, kedua pengalaman tuh harus ada, bener-bener harus ada. Betul, dan apalagi kalau di dunia teknologi itu kan tiap tahun Berkembang, atau bahkan tiap hari Berkembang teknologi terus. itu berkembang terus gitu kan. Jadi emang pembiasaan diri harus pembiasaan diri tuh sering belajar. Oke, berarti yang kayak misalkan kerja kayak early apa sih? Yang early itu kan Early bird. bukan early bird, Ini, entry level. Betul. Sorry. Entry level itu berarti udah sedikit yang ada ya. Berarti kayak majority kayak sekarang meskipun entry level itu udah harus kayak ngerti gitu kan. Iya. Basicnya. Basicnya At sudah least ngerti. basic itu udah ngerti banget. Karena kalau lu ngerti basic, lu akan lebih gampang untuk ke level advance-nya yang lain gitu loh. Betul. Kalau lu basicnya belum bisa, ya gimana lu akan bisa mengatasi hal yang advance gitu loh. Karena sebenarnya gue juga ngerasain kok bro, pas gue awal gue masuk kuliah tuh yang gimana gue nggak ngerti, tapi kayak nggak ngerti tapi kebetulan gue tahu basicnya. Jadi gue pas gue belajar, gue nggak perlu kayak yang butuh waktu lama tuh untuk belajar itu, karena gue udah ngerti basicnya kan. Sehingga gue coba bisa nge-push gue sampai sejauh mana, kalau dan juga jadi agak lebih cepet gitu kan. Cari limit lu ya. Hmm. Oke. Itu aja, Bet? Atau ada lagi yang lo mau sampaikan? Hmm. Mau lain misalkan kayak di organisasi. Enggak, lanjutannya dari tadi sebenarnya ya, bisa dari stipend tadi ya, akhirnya gue juga di nambah itu ya di LinkedIn ya. Nah jadi dilihat orang tuh oke lah, gue ada pengalaman. Jadi setelah itu ya tujuannya gue dapat kesempatan lain dari kayak freelance ataupun dari temen gue yang ngeliat gue, gue bisa website bikin ngoding gitu. Jadi dia ada proyekan minta tolong gue cepet juga yang ke Semarang, freelance sampai Semarang itu, atau sama ini Iya. freelance sama dia. Freelance Gue sama juga gua. ngajak dia bisa freelance buat nambah pengalaman dia kan. Iya, soalnya sebenarnya gue bukan switch karir ya guys ya, tapi ada tambahan aja. Ya kan, gue tuh selain orang marketing, maksud gue orang layanan, orang marketing, digital marketing, gue juga bisa graphic design. Jadi kayak ya selain kalian ikut project-project yang kayak gitu, selain nambah pengalaman juga, nambah pengetahuan juga, nambah cuan juga nggak sih? Yoi. Ya meskipun sedikit, tapi seenggaknya bisa lah buat jajan gitu. Yes. Itu sih sebenarnya ya emang tujuan kita, maksudnya ya kita ngerti juga lah sebagai kita mahasiswa,
yang emang belum seberapa gitu kan, dia dapat duit serupiah ya nggak terlalu banyak juga udah nguntungin kita buat jajan nggak sih, Benar. kayak gitu. Oke. Jadi Gue ngomongin soal duit mulu emang karena lagi butuh duit kali ya. kita juga butuh duit. Kita semua butuh uang guys. Nah, kita nggak munafik lah ya. Bukannya kita kayak semua uang sih segala ya, bukan ya, tapi emang realitas aja lah. Betul. Realitas. Di negara ini emang lagi gitu Bukan lah. di negara ini, Di seluruh emang dunia. di seluruh dunia semua nggak gratis. Semuanya nggak gratis. Berak sama ngencingnya pun bayar. 4.000 ipik bayar tuh ngencing tuh 4.000. Woi, ngencing apa 4.000? Ya maksudnya itu kalian buat ini sih, buat kebersihan. Betul. Oke, mungkin dari Albert ada lagi Bert? Udah sih. Oke. Dari lu ada nggak, Len? Satu lagi, sorry. Ya, intinya teman-teman, ya ini kan emang cinta gua ya. Maksudnya teman-teman nggak perlu nanti ikutin yang persis kayak gua, karena pasti punya siapa orang tuh punya kapabilitas masing-masing ya. Jalannya masing-masing. Jalan masing-masing. Jalan Jadi, ninja. iya. Yoi. Teman-teman harus cari jalan teman-teman sendiri gitu loh. Karena yang tahu gimana teman-teman itu adalah kalian, kondisi kalian. Karena ya ceritanya gue emang ya ada kesempatan gitu loh, dan gue ambil jalan itu, dan teman-teman ya gitu, kalaupun ada kesempatan atau apa dan teman-teman yakin bisa lakuin, ya coba aja dulu, beraniin dulu aja. Yang penting coba ya. Iya, penting coba dulu. Iya. Terakhir emang tuh emang ada orang bisa karena pernah gagal, itu gue percaya. Wow. Knowledge sendiri. Knowledge. Buat kita. Knowledge. Kalau nggak ada gagal, orang nggak akan berkembang. Yes, benar. Itu benar banget. Iya. Kece. Hari ini MVP-nya Albert ya guys. MVP. Hari ini episode ini MVP-nya Albert. Lagi apa sih? Oke, mungkin kayak gue perlu cerita apa nggak usah nih? Boleh. Kalau gue ya gue nggak sebanyak banyak kali ya. Sebenarnya kehidupan perkuliahan gue itu flat aja, datar. Pet aja nggak tuh? Kalau misalkan dibilang gue kupu-kupu, enggak juga. Nggak juga ya. Kura-kura, enggak juga. Apa? Kuliah rapat. Rapatnya rapat apa tuh? Organisasi. Oh iya benar. Jadi gue Kalian itu apa nama BEM UG? Wow. Apa? wow, Ketua anak BEM tuh, wow. Tapi lebih Ketua BEM yang kemarin apa di Nggak usah di-over-overin gitu lah, nggak usah di-over-overin gitu, nggak enak dulu. nggak enak ya? Nggak enak ya? Ya gue sih sebenarnya gue sama aja sih kayak yang Abel sama Chris juga. Ya kita kan sebagai angkatan corona ya guys. Iya angkatan Angkatan COVID. corona. Semester 1 sampai semester 3 itu ya full kita online gitu kan. Baru di Gabut. semester 4 baru ada hybrid ya. Betul. Jadi gue selama mengisi kekosongan corona itu kayak gue lebih ke kalau gue pribadi tuh semester awal-awal itu gue masih jadi kayak mahasiswa banget, bener-bener yang Kupu-kupu ya? nggak kupu-kupu kan kita di rumah, Oh iya. bener-bener yang kayak oke, ada jadwal berarti ini apa namanya? Jangan nih, kayak gitu. Udah berak lanjut. ya, berak ya, berak. Ini bukan. Lebih ke ya gue jadi kayak ya kalau ada misalkan hari ini nih lagi ada matkul, ada jadwal ya gue kuliah ikutin gitu kan, nge-zoom, nge-jimit, oke udah kelar tutup laptop, tiduran, main HP gitu ya, pokoknya begitu terus tuh semester 1, semester 2. Tapi tetap diselingi sama kalau ada jadwal nongkrong sama teman-teman kelas, gue ikut nongkrong, berbaur. Sekalian gue juga kenal mereka juga kan, selain gue, karena kan kita kan full online kan, jadi gue ngeliat muka mereka ya dari layar laptop doang gitu. Berarti pertanyaan gue nih, lu waktu itu ketemu sama gue tahun berapa ya? Kayaknya 2021 nggak sih baru mulai ketemu pasti. 2021 ya? 2021 baru mulai kita main gitu kan. Ketemunya di mana, Pak? Di Tebet kalau nggak saya, daerah Tebet tuh. Kopinako. Enggak, bukan, maksudnya awal kita ketemu baru. Bukan di Tebet. Gimana? Kan kalau di Tebet kan itu sama yang lain-lain. Kita berdua. Iya. Di mana ya? Kangen deh. Setahu gue sih ziarah ya. Ah iya betul ya, karena organisasi juga. Iya, organisasi juga, betul. Betul. Jadi kayak, nah ini guys, jadi gue tuh tipikal orang yang gue ekstrovert ya, gue beda sama Albert. Gue tuh lebih suka berbaur, tapi memang di waktu lagi dia ultra. Iya, kalau tapi gua memang di zaman itu memang karena corona ya, jadi aktivitas gue untuk berbaur sama orang lain jadi makin kurang. Gue kenal juga orang lewat online kan. Nah kebetulan waktu gue jadi maba tuh gue banyak ikut organisasi, bukan banyak organisasi, lebih ke kalau ada event organisasi gue pengen coba ikut join, terus ketemu orang-orang baru kan. Iya. Nah makanya gue ketemu dia gitu di acara organisasi ini gitu kan.
adalah satu organisasi keagamaan gitu, punya mahasiswa gitu kan. Iya, mahasiswa ya. Nah gue ikut coba berbaur, coba buat kenal orang lain, orang baru gitu kan, karena ya kalau kita nggak koneksi ke orang ya udah hidup lu cuman begitu-gitu aja nggak sih gitu Iya, kan. begitu. Kuliah belajar gitu doang. Bener kata Albert kan, kalau kita nggak coba hal baru ya udah lu stagnan di situ gitu. Stagnan. Makanya gue coba untuk ikut organisasi. Kalau gue lebih ke tipikal, kalau Albert kan tadi dia nyoba hal baru di luar sana gitu kan, kayak hal-hal yang ada di jurusan dia coba hal baru. Kalau Chris juga sama gitu kan, nyoba magang kayak gitu-gitu. Pokoknya cobalah. Kalau gue lebih ke organisasi gitu kan, gue full selama gue 4 tahun kuliah tuh ikut organisasi terus gitu. Meskipun ya organisasinya memang ada magang juga kalau nggak salah. betul, gue juga ikut magang, tapi ya meskipun begitu ya gue sih ngerasa benefitnya satu, gue kenal banyak orang, gue punya banyak koneksi juga gitu kan. Nah salah satunya itu terbukti juga di gue dapat magang itu juga, magang gue yang pertama itu juga dari teman gue gitu kan. Nah teman gue juga dari organisasi juga gitu, jadi teman gue nawarin udah coba lihat magang di tempat gue, ya udah gue akhirnya nyoba ikut join. Itu pertama kali tuh gue ngerasain dunia kerja gitu kan, magang ya meskipun cuma 2 bulan tapi ya gue seenggaknya dapat apa yang gak gue dapat di kampus gitu. Iya. Itu sih yang gue jadi hal benefit gue gitu kan. Di organisasi pun juga sama, hal yang gak gue dapet di perkuliahan gue dapetnya di organisasi, kayak contohnya skill-skill kepemimpinan organisasi kayak gitu-gitu. Terus apa tuh? wow, kepemimpinan nih. Iya. Terus kenal banyak orang, gak cuman di sekitar kampus tapi di luar kampus juga gue kenal banyak orang. Perasaan ada benefit lain? Apa tuh? Ada kan, benefit lain? Itu juga itu ya gue dapet pacar juga dari situ gitu kan. Semuanya dari Dapet situ. dapet support system di situ juga. Jadi gue ngerasa 4 tahun gue kuliah tuh sebenarnya kalau dibilang seru, walaupun di rate juga 1 sampai 100 ya 80 lah, 80/100 gitu kan. 80 ya. Jadi kayak gue seenggaknya gue nggak stagnan lah, nggak yang kuliah pulang kuliah belajar doang, kagak, tapi ada nongkrongnya juga, ada berbaurnya juga, ada kenal banyak relasinya juga. Itu sih kayak gitu. Meskipun ya gue nggak seproduktif Albert gitu kan, ikut banyak project kayak gitu tapi ya seenggaknya gue punya hal lain lah gitu. Gue tambahin ya, Sih apa tambahin ya, gue juga sama kok sama dia. Jadi kayak gue juga satu organisasi sama dia, sama Chris, dimana gue juga dari organisasi itu gue jadi belajar untuk bisa public speaking sih. betul itu. Nah itu tuh Karena gue awalnya anak introvert banget. betul. Introvert banget. Jadi kayak hal yang memang nggak kita dapat di perkuliahan tuh kita dapatnya di luar gitu, kayak organisasi kita dapat public speaking, cara kita berorganisasi dengan benar, relasi, cara kita memimpin divisi, mimpin project kayak gitu-gitu tuh dapetnya di luar, teman-teman, nggak kita dapat di perkuliahan. Kuliah kebanyakan teori sih. Betul, 90% teori, 90% ya. 10% praktek. 10%. Itu sih. Gue jangan praktek. Anjir. Aturannya kan lu yang paling banyak praktek mah. Betul. Malah makanya kenapa gue keluar. Maksudnya karena itulah ini alasannya kenapa emang gue lebih banyak di luar ya, atau cari pengalaman. Karena entah kenapa di tempat gue itu prakteknya menurut gue kurang. Nggak, ya bukan tadi gue bilang tadi kayak apa, nggak, kurang lah buat demandnya kerjaan sekarang. Jadi kayak even gue praktek, kayaknya gue ngerasa kayak prakteknya juga kurang gitu loh. Kurangnya Percuma banget. Oke. Ya berarti kalau buat sertifikat oke lah, sertifikat bisa dapet itu. Tapi kalau buat kebutuhan, emang ini yang gue pikirin di masa itu adalah gimana caranya gue pas nanti gue lulus, gue tuh intinya apa yang gue punya, apa yang gue bisa tuh itu masih relevan sama kebutuhan demand dari job-job sekarang itu loh. Betul. Karena capek nggak sih lo udah belajar, masih kalau lo kayak nanti lulus kuliah terus perlu belajar lagi yang masih banyak, itu kan jadi effortnya 2 kali nih. Jadi kenapa nggak sekalian aja gitu loh, kalau lu bisa dari pas kuliah lu sambil apa gitu, entah lu nggak harus kayak magang deh, tapi lu cari course ataupun YouTube ataupun apa yang emang dia tentang ngoding kah atau apa yang bikin mini project itu udah good lah sebenarnya. Ya. Kalau gua kan waktu itu gue sempat cerita juga sama ini ke bocah-bocah kalau misalkan waktu itu gue sempat buka usaha juga kan.
yang Oh iya. sempat buka usaha juga walaupun gagal ya, yang bener kata Albert ya kan, kalau nggak dicoba kalau dicoba sih ada gagal ya kan, trial error aja gitu. Itu menurut gua dari gua buka usaha itu adalah pokoknya usaha F&B. Nah itu lebih banyak belajar di situ daripada di kampus. Betul. Ya kan, banyak yang gua pelajarin, maksudnya dari cara dunia ini bekerja ya kan, habis itu cara bisnis bekerja ya kan. Jadi real world-nya tuh ada real world expertise-nya gitu. Jadi kayak kalau misalkan di jurusan kita kan nggak ada Pak yang kita harus bikin usaha, Kebanyakan teori sih. kebanyakan teori. Ini pesan dari kita bertiga, dari kita bertiga terkait apa aja sih yang kita lakuin selain kita belajar doang gitu kan di kampus. Tadi ada banyak pengalaman dari Albert, Chris, dan juga gua. Mungkin itu bisa jadi bisa jadi mungkin untuk teman-teman yang baru masuk atau baru join perkuliahan, itu bisa jadi contoh lah buat kalian, atau Motivasi. mungkin motivasi juga, atau mungkin gambaran lah buat kalian ke depannya tuh selama 4 tahun nanti kuliah mau ngapain aja gitu kan. Pokoknya pesan dari kita, jangan buang-buang waktu dengan lo cuman kayak belajar doang. Ya sebenarnya belajar tuh nggak apa-apa, itu penting juga, bagus, tapi sebisa mungkin cari hal baru di luar sana gitu kan, produktif, pengalaman, cari hal lain kayak magang, workshop, project, bikin usaha atau apapun itu, cari mulai dari sekarang supaya kalian setelah kalian lulus tuh gak yang kosong banget, gak yang life after graduate yang wow, life after graduate menyeramkan ini gitu. Jangan sampai jangan sampai jadi orang yang kayak begitu ya teman-teman. Kalau bisa tuh kayak wow, life after graduate gua ternyata gua nggak buang-buang waktu ya, gua langsung bisa dapat kerja kayak gitu. Itu sih yang kita pengen. Ya sebenarnya Fast track. Tambah juga maksudnya kayak namanya kerjaan tuh juga sebenarnya rezeki orang. Betul, rezeki. Gue juga jujur guys, gue walaupun gue after graduate, maksudnya kayak udah lulus itu, gue nggak sebenarnya juga dapat kerjaan lama sih, karena emang lagi kondisinya aja sih di Indonesia emang lagi susah. Tapi itu maksudnya gimana, maksudnya kayak lu aja yang gue aja maksudnya yang emang udah banyak kegiatan pengalaman aja susah, apalagi yang enggak gitu loh. Betul. Lu di IT ya maksudnya. Betul. Itu emang ya gitulah guys. Betul. Itu makanya teman-teman, tadi pesan dari kita mungkin itu aja 2, produktif sama jangan buang-buang waktu sih. Produktif, jangan buang-buang waktu. Betul. Dan know your environment, tahuilah lingkungan lu. Betul. Ketiga. Itu soalnya siapa kalian bergaul, habis itu cara kalian ngurusin misalkan di kampus itu gimana, itu penting sih. Betul. Ya kan, soalnya jujur aja kalau kalian bergaul sama orang mabok pasti bakal kalian ikut-ikutan juga. Betul, teman-teman. Oke, mungkin itu aja teman-teman dari episode 16 kita kali ini terkait hashtag TMN, Throwback Masa Ngampus ya. Throwback Masa Ngampus. Ya, betul. Pus. Kucing. Ada kucing. Oke teman-teman, itu aja. Mungkin jangan lupa untuk selalu teman-teman? Chris? Like, comment, subscribe, di follow IG kita, TikTok ya kan, dan juga di subscribe gitu. Namanya apa? Bunyi loncengnya. Iya, share. Aktifin notifikasinya. Namanya dong. Kirim emailnya juga. Apa namanya? Weekend Import. Betul. Itu Weekend Podcast. Pokoknya di bawah semua udah ada ya. Betul. Instagram Weekend Import, TikTok Weekend Import. Jangan lupa untuk tadi. Tapi jangan kasih link bising kita ya. Iya. Jangan kasih judul kita ya. Kita anti judul. Kita sebenarnya udah senang sama kalian, udah banyak nonton kita, terus view kita lumayan nambah. Tapi jangan lupa untuk komen teman-teman, komen gitu kan. Kita senang kalau misalkan kalian juga kasih berinteraksi ya. Kalau kalian berinteraksi sama kita juga bakal berinteraksi sama kalian. Jadi kita mungkin, apalagi kalau misalkan ada teman-teman yang mau ngasih saran nih untuk episode berikutnya apa yang mau dibahas, itu pasti kita terbuka banget. Boleh. Gitu. Makanya di komen aja. Terus kalau mau kirim email juga nggak apa-apa, ntar kita coba cek. Kayak itu cek. Ngecek. Gue ngecek. Ya udah betul. Pasti ada notif ya kok. Tenang aja. Oke teman-teman, itu aja sekian dari kita bertiga di Weekend in Podcast episode 16, Throwback Masa Ngampus episode 2. Sampai jumpa di episode 17. Goodbye. Bye-bye. See you. Stay away. Stay W. Stay W. Oke. Bye.